ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sampaikan kan, jangan dicampur adu, ada wilayah politik, ada wilayah lokal. Telat mikir, sebutan Panji Gumilang kepada pihak yang menolak timnas Israel ke Indonesia. Pencopotan Indonesia dari Piala Dunia U20 karena menolak timnas Israel, disebut Panji Gumilang sebagai suatu kesempatan yang sudah hilang. Dirinya menyayangkan dengan sikap beberapa kalangan, menolak timnas Israel datang ke Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20 bulan Mei tahun 2023 kemarin. Menurut pendiri Mahat Al-Zaitun Indramayu ini, Indonesia yang merupakan negara besar sudah seharusnya membuka diri dengan Israel. Karena menurut Panji, Indonesia memiliki landasan undang-undang yang di dalamnya mengenai hubungan antar bangsa. Disebutkan Panji, jangankan dengan Israel, dengan negara komunis pun, Indonesia harus tetap menjalin hubungan. China yang disebut negara komunis, kita Indonesia menjalin hubungan, sebut Syekh Panji Gumilang dalam tayangan Suara Tepian TV. Meskipun, sambungnya, banyak yang menyebut Israel melakukan penjajahan terhadap Palestina. Namun menurut Syekh Panji, Indonesia jangan lantas menutup diri tidak mau melakukan hubungan dengan Israel. Harusnya Indonesia, Israel, dan Palestina duduk bersama menyelesaikan masalah, ucapnya dikutip radarcirebon.com, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Jika tidak dilakukan sekarang, sebut Panji, maka Indonesia akan kehilangan peran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan-jangan nanti malah China yang mendamaikan mereka Israel-Palestina, tegasnya. Menurut Panji, Indonesia bisa mendamaikan Israel dan Palestina saat menjadi tuan rumah helatan Piala Dunia U20 kemarin. Namun, karena adanya reaksi penolakan, FIFA akhirnya mencopot Indonesia sebagai tuan rumah dan memindahkan ke Argentina. Seharusnya pemain bolanya bermain di lapangan, para politiknya Indonesia-Israel berpolitik di meja, sebutnya. Imbas dari penolakan tersebut, Indonesia menjadi pemberitaan besar salah satu media yang ada di Israel. Dalam pemberitaan media tersebut menyebutkan, Indonesia sebagai negara yang terbelakang karena tidak mengizinkan Israel bermain. Mendengar hal tersebut, Syekh Panji tidak setuju Indonesia disebut sebagai negara terbelakang. Saya tidak setuju Indonesia disebut negara terbelakang, yang ada mereka yang menolak telat mikir, sebutnya. Lebih jauh Syekh Panji Gumilang memberikan gambaran tentang pusat perkembangan dunia saat ini berada. Menurut pandangannya, pusat perkembangan dunia saat ini terpusat di Yerusalem, bukan di negara Eropa. Yerusalem goncang, dunia geger, tegasnya. Oleh sebab itu, Syekh Panji menyarankan, pemerintah Indonesia melalui mekanisme pemerintahan, untuk segera membuka diri dengan Israel supaya ada hubungan diplomatik. Jika saya ada kesempatan untuk berbicara di Israel, saya akan lakukan, tetapi mungkin atas nama pribadi bukan atas nama Indonesia, imbuhnya. Adapun Indonesia yang tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, sudah terjadi sejak zaman Presiden Soekarno. Namun kembali lagi, Panji kurang setuju dengan anggapan tersebut. Menurutnya, zaman sudah berubah. Jika saja Presiden Soekarno masih hidup sekarang ini, Panji berkeyakinan mantan Presiden pertama Indonesia itu, pasti akan melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Karena dulu Bung Karno tidak punya nomor telepon Israel, kalau sekarang masih hidup, pasti langsung telepon, sebutnya. Masih seputar timnas Indonesia, tak mau kalah, bek kanan timnas Indonesia U20, Robby Darwis,
juga mencuri perhatian karena lemparan jarak jauhnya yang berbahaya hingga menjadikan sebuah assist, seperti yang selama ini dilakukan Pratama Arhan. Salah satu aksi itu dilakukan Robby Darwish yang juga berposisi sebagai gelandang bertahan itu saat membela timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dalam laga perdana grup F melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 14 September tahun 2022, Robby Darwish mampu mencetak 2 assist yang akhirnya membuat timnas Indonesia U20 mengalahkan Timor Leste 4-0. Bukan hanya itu, wonderkid Persib Bandung tersebut juga mencetak assist saat timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 5-1 atas Hong Kong. Hal itu sebagai bukti bahwa Robby Darwish memiliki kualitas yang sama seperti Pratama Arhan dalam hal melakukan lemparan ke dalam yang berbahaya. Sayangnya, Robby Darwish tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia senior, sedangkan Pratama Arhan dipanggil untuk melakoni laga FIFA Matchday Juni tahun 2023. Jika suatu saat Robby Darwish dan Pratama Arhan main di timnas Indonesia berbarengan, lemparan ke dalam siapa yang lebih berbahaya? Tentunya, situasi ini sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola tanah air. Mengingat, jika keduanya bermain bareng, opsi untuk menciptakan peluang timnas Indonesia akan lebih banyak. Jika Robby Darwish dan Pratama Arhan main di timnas Indonesia berbarengan, lemparan ke dalam siapa yang lebih berbahaya? Sekadar diketahui, Robby Darwish dan Pratama Arhan merupakan 2 pemain Indonesia yang memiliki lemparan ke dalam jauh dan berbahaya. Tak jarang, kedua pemain tersebut melakukan lemparan jarak jauhnya yang memukau hingga menjadi sebuah assist. Sayangnya, hingga saat ini, Robby Darwish dan Pratama Arhan belum pernah membela timnas Indonesia secara berbarengan. Untuk Pratama Arhan, dia masih menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia senior maupun U23. Bek kiri milik Tokyo Verdy ini memiliki keunggulan lemparan ke dalam yang mematikan. Bahkan, lemparan jarak jauh yang selalu diperlihatkan Pratama Arhan itu sering berujung assist untuk gol timnas Indonesia. Momen itu salah satunya terjadi kala Pratama Arhan membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Pada laga semifinal SEA Games 2023, bola lemparan ke dalam Arhan bisa disambut hingga menjadi gol. Berkat kontribusinya, timnas Indonesia U22 menang 3-2 atas Vietnam dan lolos ke babak final. Bahkan, timnas Indonesia U22 akhirnya keluar sebagai juara. Selain di SEA Games 2023, Arhan juga melakukannya kala membela timnas Indonesia senior. Hal itu terjadi di ajang Piala AFF 2020 dan 2022. Hal itu menjadikan Pratama Arhan memiliki kemampuan spesial karena tak banyak pemain yang mempunyai keunggulan seperti itu. Pemain Tokyo Verdy ini pun bahkan sampai kerap disebut sebagai kembaran dari legenda Stoke City, yakni Rory Delap.